sini saya ingin menyampaikan tentang apa itu sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Nah, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah itu merupakan sekumpulan kebijakan, proses, dan sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP dan aturan yang ditetapkan. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan yang kedua sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Sedangkan SPME kemampuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Baiklah, selanjutnya, sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menjamin penyediaan satuan pendidikan secara sistematis, terintegratif, dan berkelanjutan. Dengan adanya sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah, dijamin seluruh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah ditetapkan. Sistem penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, memanfaatkan sumber daya untuk melampau atau mencapai SPM. Pemerintah daerah memantau atau mengevaluasi sistem mutu pendidikan dilakukan dalam kewenangan 1 kali dalam setahun. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dari sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Konsep ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu standar mutu. Standar mutu di sini menetapkan standar yang jelas dan terukur untuk proses dan hasil pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Standar mutu meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua pengajaran, yang ketiga fasilitas, dan yang terakhir yaitu penilaian. Yang kedua yaitu evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk memastikan standar mutu tercapai. Proses di sini meliputi dari pengumpulan data, analisis, dan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini merancang kurikulum yang relevan dan terkini sehingga kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang dapat terpenuhi dan dapat tercapai. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan guru. Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar, menilai, dan mendukung perkembangan peserta didik. Guru yang terampil dan terus berkembang merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem pendidikan. Yang kelima, partisipasi stakeholder, melibatkan semua pihak terkait termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Dalam proses penjaminan mutu, partisipasi aktif dari semua pihak dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pendidikan. Yang terakhir, keterbukaan dan akuntabilitas, menjamin transparansi dalam semua aspek operasional dan keputusan yang terkait dengan pendidikan. Akuntabilitas yang jelas terhadap pencapaian hasil pembelajaran menjadi landasan bagi peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan menerapkan konsep-konsep dasar ini secara konsisten dan komprehensif, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan sekolah dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menertibkan pedoman umum sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, di mana tautannya dapat diakses di sini, dan petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan tersebut dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Karena pendidikan merupakan aspek vital dalam pembangunan suatu negara,
Untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik, diperlukan sistem penjaminan mutu yang efektif. Sistem penjaminan pendidikan dasar dan menengah merupakan kerangka kerja yang meliputi berbagai elemen dan proses untuk memastikan bahwa standar pendidikan dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.